Karena kalau misalkan teman-teman bandingin mobil Eropa sama mobil Jepang, banyak yang belum berani ngambil mobil Eropa tuh karena kendalanya di itu. Di situ aja. Eropa rewel. Enggak rewel sama sekali. Iya jujur, gue juga untuk testimoni pribadi jujur. Jujur ngomong udah pasti dia ini Lebih fun. Jauh lebih fun, jauh lebih enak, jauh lebih bikin mood juga Lebih naik untuk ngebawanya. Paling fun untuk tahun segini dan harga yang lebih affordable di kelasnya. Audi ini paling fun, paling enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channelnya AutoZir dengan saya Kemal dan juga dengan Saya Nanda. Malam ini kita pengen ngebahas dan ngejual sekalipun ngebahas keluh kesah mobil Jerman yang banyak orang lain khawatirin. Bagaimana mobilnya? Jangan lupa klik komen, like, dan subscribe. Check it out videonya. Check it out. Check it out. Nah, gimana videonya? Keren nggak mobilnya? Nah, setahu saya nih Om, Audi A4 B8 ini paling laris popularitasnya di Indonesia. Ya, Betul. betulan. Dia keluar dari tahun 2008 sampai 2012. Sebelum diganti. Sebelum diganti B8 setengah. Facelift, oke. Ya. Jadi gimana nih Om? Menurut Om untuk tentang Audi ini nih yang lebih ngerti mungkin A4 dibandingkan rival-rivalnya nih. Sebelum kita membelikan banyak nih orang yang masih belum tahu Audi A4 perawatannya gimana dan lain-lainnya, keluh kesah masyarakat Indonesia lah. Oke kan gini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sebelum Om Kemal jawab, nih kopinya. Iya, Bapak ada Bapak. Bapak ada di rumah. Oh, Kamu iya. buang sampah ya? Iya. Oh, rajol toh. Lanjut. Oke, jadi begini. Dia ini dari tahun 2008 sampai ke tahun 2012 itu selain dari Audi itu ada lagi dari BMW dan juga dari Mercy. Yang Mercy-nya itu dia head to head dengan C200, tapi bukan yang tipe klasik ya sebenarnya untuk langsung head to headnya dengan Audi ini karena juga barunya lebih mahal dia. P204 betul. Iya, daripada C200 klasik. Itu karena jauh lah speknya jauh. atau dari BMW 320-nya sekalipun. S90 maksudnya. Ya, dari 320 dari E90. Nah, yang paling unik dari mobil ini dan kebetulan masyarakat kita juga belum terlalu banyak yang tahu ya. Audi ini kan dia satu grup dengan Volkswagen, betul. Ya, benar. Dari Volkswagen. Dia ini kan perusahaan nomor 2 paling gede satu dunia. Satu dunia tuh Om. Satu dunia, nomor 2. Dia itu head to headnya langsung kejar-kejarannya Kejar-kejaran dengan Toyota tuh. Ya. Tapi versi Jepangnya Toyota, versi Eropanya
Volkswagen tuh. Iya benar. Betul. Nah, jadi untuk yang versi bisa dibilang dari low cost sampai ke mobil mewahnya Toyota ini ada. Tapi kalau di VW, kalau untuk VW itu dia ini karena dulu zamannya masih perang dunia Dari pertama, zaman perang dunia pertama ya, tuh. itu Iya. memang udah amandemen dari presiden waktu itu. Dari Perdana Menteri apa presiden lah waktu itu, dia itu sudah ngomong VW itu untuk mobil rakyat. Untuk rakyatnya, berarti Iya, untuk jadi bukan untuk high-nya, mobil mewah. Nah, mobil atasnya mewahnya itu tuh Audi. Audi. Oh iya. Jadi jelas untuk kelas Audi ini pasti setaranya itu dengan Lexus, Lexus. atau dengan BMW atau Mercy-nya tuh yang tipenya entah itu Avantgarde atau kalau di BMW itu di tipe bisnis, Bisnis, bukan lifestyle. sport ya, bukan sport, apalagi ya. sport lifestyle atau Tapi Audi sendiri juga ngeluarin ya sportnya, Om. ya, itu Betul. jelas ada tipe S atau RS. RS. Nah, sekarang kita lagi bahas mobil paling common yang paling banyak. Paling banyak nih dijual. Ya, ada A4 populasinya. yang versi paling biasa, versi Paling standar, paling murah juga paling tentunya. murah, dan juga sebenarnya mobil ini didesain untuk maintenance paling murah. Paling murah tuh. Ya, Oke. cuma karena tidak banyak yang membahas dan juga tidak banyak orang yang ngelupas tentang mobil ini, jadi sedikit repot pasarannya ada di Indonesia ini. banyak Jakartanya ya repot. banyak timbul orang worry nih, takut pengen ngambil Audi A4. Nah, benar. Nah, itu Betul. dia. Sekarang kita di sini mau kita bahas untuk itu. Tuntas semuanya soal Audi ini. Coba semuanya dikeluarin aja. Jadi Kak. kita juga udah sering nampung nih teman-teman untuk pembahasan soal Audi. Banyak yang nanya ke saya juga teman-teman dan lain-lain. Worth it nggak sih beli Audi A4 ini di tahun 2023 ini, Om? Sebenarnya masih worth it ya. Apalagi kalau kita lihat ya sekarang, dia ini Eropa ini udah dari 10 tahun yang lalu bahkan lebih, itu udah arahnya udah bukan ke CC besar. CC kecil. CC ke kecil dan dia hajarnya itu di teknologi turbo, Turbo. intercooler, Oke, betul. supercharge. Supercharge. Ya, itu yang mulai diikutin dengan produk Jepangnya. Produk Jepangnya. Bahkan sekarang produk dari Cinanya pun ikutan. Ikutan pakai turbo juga? Ya, ikutan pakai turbo dengan cc kecil, dengan torsi lima ruang, tenaga yang besar, Iya. bensin yang tidak terlalu boros. Yang pasti mobil ini didesain memang totally control. Tidak boros tapi kencang. Ya, benar. Kalau boleh tahu berapa tuh Om CC-nya, Om? Audi A4 ini, Om? Ini kan 1800. Turbo. Turbo TVSI. dan juga intercooler. Oh, intercooler. Dia udah ada intercooler ya mobil ini. Jadi kalau kita mau spec up Spec up. itu banyak. Bisa Itu- ke stage 1, stage 2. Iya, atau yang paling amannya itu langsung aja ke APR Indonesia. APR Indonesia. Itu Oke. langsung memang manufaktur untuk dia pada lah intinya. Untuk mobil-mobil ya, ini. resiko lebih kecil lah pasti. Jauh lebih enak. Lanjut Om, kalau misalkan nih banyak nih orang-orang mikir kalau misalkan selagi ada BMW, Mercy, kenapa sih harus Audi? Gini, kalau untuk ketahanan dan spare part dan juga teknisi yang handal, maksudnya yang ngerti, Iya. itu sebenarnya memang paling mendominasi itu dari Mercy. Mercy. Memang dari Mercy, sampai di taksi pun dipakainya pun Mercy. Betul, Mercy ya untuk taksi-taksi kelas menengah ke atas Ya ya. benar. Itu pun pasti dia pakai Mercy, bahkan sempat juga ada yang pakai BMW, tapi cuma sedikit sebentar Cabut. cabut Atau- selesai. Habis itu dia tetap balik lagi ke Mercy. Mercy. Untuk Memang Audi juga- nggak ada sama sekali tuh yang Audi dipakai nggak taksi. ada. Itu mungkin masalahnya ya di Indonesia ya. Di Indonesia. Tapi beda kalau kayak kita lihat ada di Timur Tengah Atau di atau luar. ada di luar negeri lah itu. Banyak tuh, Ya. banyak pakai Audi. Ya benar. Orang yang punya duit, Hah? punya selera, pasti pakainya Audi. Pasti tuh. Karena juga jalanannya gede, di sana tolnya, highway-nya apa segala Highway-nya macam. gede, Ya, tenaganya kenceng, enak Tenaganya, buat dipakai ya. karena, ya mobil ini itu fokusnya itu di kontrolnya. Oh, di kontrolnya? Ya, di kontrol mobil itu. Dia jadi bukan di tenaga semakin besar dan kontrol liar juga percuma kan. Wah, suspensinya enak berarti tuh. Suspensi apa semua segala macam, mobil ini bisa dibilang mendekati perfect untuk harga mobil middle ya. Middle. Wah, tapi sebenarnya nggak Nggak mahal-mahal banget lah Nggak. sekarang untuk Audi A4 di tahun 2023 itu udah nggak mahal sama sekali. Di antara BMW sama Mercy yang tahunnya setara tuh jauh ya Om, kalau nggak Udah salah. jauh, karena Jauh juga- harganya. Barunya pun dia lebih mahal dari Barunya lebih mahal. Baru lebih mahal. Baru lebih Orang juga mahal. takut dengan spare part bukan? Betul, pasti orang pasti mikir spare partnya mahal nggak sih? Ngerawatnya gampang, maintenance olinya gampang, Oke. maintenance Oke, untuk oke. intinya gitu. Ngerti. Jadi gini,
Kalau mobil-mobil Eropa pertama kali itu dilihat itu kita buka dari sekringnya dulu, fuse-nya. Fuse-nya Kalau dibuka. fuse-nya itu udah ada jumper-jumperan, Ya, di jumper. ya, yang udah di jumper lu lupain aja. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Itu yang paling gampang lah. Untuk yang nomor 2, untuk ngecek mobil Eropa tapi terutama Audi ya. Ya. Itu Audi itu kelemahannya itu adanya di water pump. Water pump-nya doang. Ya, water pump salah satunya. Salah satunya di water Karena pump-nya. apa? Water pump-nya ini mereka ini dulu pertama kali keluar, dia itu bukan dari aluminium tapi dari plastik. Oh, plastik, Ya, bukan tapi aluminium. sekarang water pump-nya itu kalau kalian beli itu semua part-nya udah pakai aluminium. Udah pakai aluminium Ya, semua. udah bukan pakai plastik-plastikan. Jadi udah nggak akan ada rembes-rembes lagi Nggak tuh. ada. Aman Untuk semua. harganya pun water pump bicara original ya. Kalau kita beli di luar, apalagi kayak kalian yang beli mobilnya dari AutoZir, Iya. itu pasti kita kasih tahu semuanya. Untuk bengkelnya dikasih Bengkel, tahu, beli, perawatan, semua. semuanya dikasih tahu. Om. Semuanya. Jadi mau yang beli luar kota, dalam kota, Nggak usah khawatir teman-teman. nggak usah khawatir. Kita kasih arahan, kita kasih bengkel supaya kalian nggak dibodoh-bodohin sama bengkel. Apalagi mobil Eropa nih jangan sampai salah masuk bengkel. Mm-mm. Itu paling bener tuh. Iya. Nah, contoh lagi kayak water pump. Water pump itu Berapa tuh Om harganya tuh Om, 2 water pump? jutaan, nggak nyampe 3 juta. Bicara Water pumpnya. orisinil. Ya. Satu set. Satu set semua, gelundungan. AC. Gelundungan. Bukan yang cuma kecil-kecilnya, apa dia ada 2 bagian. Ini yang AC segede-gede kok. Satu gelundungannya Satu gelundungan tinggal gede. pasang plug Tinggal and pasang play. plug, ya. Oke. Itu nggak nyampe 3 juta. Itu nggak nyampe 3 juta. Nggak nyampe. Selain Kayak water pump ini. ada lagi nggak nih Om kelemahan-kelemahannya nih? Yang kedua itu mungkin kalau dari umur ya, Umur. itu kelemahannya itu dari kompresor AC. Kompresor AC-nya? Iya, dari dia. Itu banyak juga tuh spare part yang masih ngejual untuk Banyak, A4 ini. Banyak. Kalau untuk A4 ini dia kompresor AC-nya itu kalau nggak salah dia 6 PK untuk original bawaannya itu harganya di 4 juta kecil, di bawah 4 juta setengah pasti. 4 juta kecil untuk kompresor kelas mobil Audi nih Om. Sekelas mobil Wah. Audi. Dan juga kalau Murah juga tidak ya. harus tentu, biasa di mobil Jepang kalian ganti kompresor, pasti nanti disuruh juga ganti kondensor. Kondensornya nggak Dan perlu juga harus diganti. ganti evaporator. Semuanya satu set iya, tuh. Kalau ini dia yang udah-udah, karena kita bukan cuma, kita kan tahu ya, bukan cuma 2 ini aja kita beli punya Audi ya. Iya masih ada warna putih teman-teman, Ada tapi warna masih putih, diproses tempat perbaikan. juga ada. Iya. Nah, itu Lagi di servis. kita beli hanya kompresornya aja dan selesai. Semuanya tuh Tuntas. bagus dan tuntas. Oke. Itu yang bicara kelemahan-kelemahannya. Kelemahan. Sisanya itu kelemahannya itu adanya di dia punya door lock. Wajar, umur udah 10 tahun itu adanya di door lock. Cuma masalah naik turunnya. Naik turunnya aja. Iya. Tapi bukan dari BCM tuh Om. Bukan. Dari door Bukan, lock-nya bukan. aja? Hanya masalah di door lock-nya aja dan itu urusan sepele sih sebenarnya. Nah, tadi kan kita udah bahas nih untuk perawatan besar tuh. Mm-mm. Yang kocek bakal keluar besar paling di water pump dan harganya nggak terlalu mahal. Mm-mm. Sama kompresor. AC. Kompresor Wajar AC lah. masih wajar karena mobil udah 10 tahun lebih. Nah, sekarang banyak yang nanya juga nih Om kalau misalkan untuk perawatan berkalanya Oke. untuk Audi ini. Oke, kalau untuk perawatan berkala, dia ini yang pasti dibutuhkan oli. Olinya beda tuh. Olinya itu beda. Kalau untuk oli, dia itu untuk oli mesin ya. Iya, oli mesin. Untuk oli mesin itu dia jangan pakai oli-oli yang murah-murah yang sama kayak LCGC atau untuk mobil yang biasa-biasa aja. SAE-nya berapa tuh Om? SAE mulai dari 530, 540, 1040 masih aman. 1040 masih bisa? Masih aman, Oh, tapi masih yang bisa. pasti dia ini harusnya pakai oli long life. Yang long life. Untuk harus oli long life karena dia ini ada banyak isu itu tentang untuk mesinnya dia itu boros oli, makan oli. Ngemakan oli. Iya. Itu banyak tuh Om denger isu-isu mobil Eropa tuh olinya tiba-tiba berkurang. Olinya ya. Harus di top sering-sering di top up. 1000 kilo 1 liter. 1 liter 1000 tambah kilo, lagi top 1 up. liter. Nah. Nah, itu bisa antara dua, satu berboringan, kedua memang dari olinya. Karena olinya jelek. Karena olinya yang tidak sesuai dengan standarnya si mesin ini. Nah, untuk olinya sendiri itu berapa liter yang dibutuhin Om kalau misalkan sekali ganti oli? Gue lupa ya, kayaknya kalau nggak salah 6, 5 kurang lebih 5 sampai 6 liter. Kurang lebih lah ya. Nah, harganya sendiri tuh berapa tuh? Oli itu kalau kita ambil dari biasanya kita pakai kalau nggak Q8, Castrol Edge, Castrol Edge, Adnoc yang gold. Adnoc Gold. Oh iya Nah, ada. Ambilnya yang pokoknya intinya yang long life aja Long untuk life. mesin. Kalau untuk transmisi dia ini pakai CVT Multitronic. CVT Multitronic. CVT Multitronic ini ada olinya punya VW sendiri itu per liternya 300 ribuan per liter. Per liter. Ya, tapi kalau misalnya mau versi pahenya Hah? bisa ambil dari namanya Castrol CVT
Itu berapa tuh harga splitternya tuh? Itu di bawah 100.000, 85.000. Cuma yang pasti dia punya kemasan warnanya gold. Harus pakai yang ori, hati-hati. Jangan sampai murah-murah banget. Jangan Pokoknya sampai ke oli palsu. tipu oli palsu malah ngerusak mobil kalian. Selesai itu yang Selesai. ada. Nah, itu untuk dari oli mesin udah, oli matic juga udah ya. Udah. Kalau untuk coil itu biasanya pakainya Meyle. Kayak Meyle sama kayak Volkswagen tuh ya, Meh? Iya, itu satu grup itu untuk coil itu Ah. harganya di 400 ribuan. Oilnya dia 4 silinder kan ini 4 mobil silinder, 4 silinder. oilnya. Nggak mahal tuh teman-teman. 4 silinder berarti oilnya ada 4. Ya, itu bukan bikinan Cina ya. Bukan Cina. Bukan. Jerman Itu langsung. bikinannya itu yang pasti Eropa, antara Eropa. Spanyol, Ceko, gitu-gitu lah. Oh, begitu. Si merek Meyle ini. Kalau untuk busi juga variatif. Businya pakai apa? Bosch. Busi bisa pakai Bosch, bisa pakai NGK, itu NGK. ada banyak lah, itu paling gampang lah kalau Paling untuk gampang busi. untuk urusan busi. Yang penting tuh tadi tuh oli transmisinya, oli maticnya Ya. itu nggak mahal. Filter-filternya pun nggak mahal. Filter-filternya pun nggak mahal. 200 ribuan, 200 filter ribuan. oli, filter udara 300.000, masih oke lah. Masih oke. Masih oke banget kalau untuk bicara mobil Eropa ya. Untuk Eropa. Iya. Hampir-hampir sama lah sama Mercy lah harganya. Kurang lebih lah ya. Kurang masih, lebih. Masih sama lah. Soalnya banyak isu-isu tuh Audi tuh spare part-nya oli itu lebih mahal daripada BMW sama Mercy. Ya, kecuali ada lagi di shockbreaker. Shockbreaker-nya tuh Kalau berapa shockbreakernya dong? itu gini, dia ini shocknya itu dia pakai sensor. Ada sensor di setiap shocknya? Ada, karena kan dia ada sama kayak yang BMW mulai dari F30 ya. Iya, Dia itu F30. bisa ada dynamic, sport, Sport. segala Nah, macam untuk lah. mengatur Nah, shocknya. untuk mengaturnya kan dia juga ada. Jadi kalau shockbreakernya nggak pakai sensor kita gantinya, itu akan keluar EPC, macam recek engine. Berarti pasti nggak bisa digunain tuh fungsinya Bisa untuk dipakai. mode Oh iya, sportnya. itunya Karena nggak bisa shocknya dipakai. nggak ada Iya. sensornya. Itu sama kayak C280W204. W204 C280. Iya, itu udah ada. Udah ada juga tuh. Ada, itu kan di bawah head unit ada gambar Mode shockbreaker sport. Begitu di sport, nah itu dia nyala tuh. kunci itu jadi Kunci lebih dia, lebih rigid. lebih rigid Lebih ya stiff dia. kalau buat dibawa ngebut. Nah, itu jadi kalau mau kita manipulasi itu supaya bisa mau pakai shockbreaker biasa, itu bisa dimanipulasi sih. Tapi sebenarnya. sensornya ditutup lah ibaratnya sensornya gitu. ditutup dan juga tidak nongol lagi. Di scan lah intinya Iya, supaya nggak ada intinya di- indikator di MID. Nggak ada, Tuh. semuanya aman. Itu bisa, tapi Bisa. lumayan harganya. Tapi lumayan harganya. Harganya lumayan, sekitar 4 sampai 5 juta. Untuk merubah itunya aja tuh. Untuk berubah itu Wah. karena banyak orang kalau pakai sport kit, Heeh. coilover, Oh, kayak EBA dan ya segala macam. nggak pakai coilover. Oh, coilovernya. Ya, saat ganti coilover itu pasti nongol. Pasti sensornya kan udah nggak ada tuh, nggak ada Sensor bawa udah- orinya. Memang udah Iya. pasti nggak ada kan. Nah, itu bisa dimanipulasi. Bisa dimanipulasi. Gampang lah itu. Sepele Gampang. lah di mobil. Biasanya untuk yang suka modif-modif nih ya tentunya. Hmm. Kayak yang sebelah kiri ini udah dudukannya gantung tapi shockbreaker masih ori om. Ini dua-duanya kan masih ori semua. Oh, masih dan ori juga semua. nggak ada nongol-nongol lambang apapun. Indikator juga. nggak ada yang nyala teman-teman. Indikator semuanya manis. udah. Manis. Ini Jadi semuanya tinggal betul. pakai gas, Gas, ngeng. nikmatin. Nikmatin. Nikmatin mobil ini dalam kota, luar kota, mau kemana, mau masuk mall, udah lucu asal jangan ke track off-road, track Off-road. gunung. Kasihan kaki-kakinya soalnya sedan. Karena memang bukan dibuat Bukan untuk itu. dibuat untuk itu, untuk city car. Iya. Asal jalan jauh, tol-tol luar kota, gas terus bisa pakai Audi ini. Tadi kan udah nih untuk sektor kaki-kaki Mm-mm. sama maintenance. Mm-mm. Sekarang aku pengen tanya soal pajaknya nih Om. Berapa Oke. sih pajak Audi ini A4 ini? Kalau Di pajak tahun 2011 sama 2008 sampai 2012 untuk kurang yang lebih tahun ini nih 2009 nih aja kan pajaknya 3 juta apa ya? 3 round 4 lah ya. Iya, 3.050.000 apa? Oh, ini murah deh. Nggak mahal. Nggak mahal pajaknya. Untuk sekelas Eropa itu segitu nggak mahal loh teman-teman. Iya. Itu pajak 3 juta. 3 juta. Yang 2012 itu kalau nggak salah 4 apa 5 jutaan lah ya. Round masih Iya, normal masih segitu. normal lah. Untuk Eropa karena sisanya juga nggak besar. Karena Makanya sistemnya pajaknya kecil. nggak terlalu mahal. Nah lanjut, kayak Jerman ini nih, Eropa ini kan banyak elektrikal nih Om. Mm-mm. Rewel nggak sih elektrikalnya? Gini, kalau untuk yang pre-facelift, jadi gini, kalau kayak saya gitu ya, kita nih kalau kayak mau membeli mobil, kita ini langsung kita petakan mobil. Mana mobil yang masih mekanik, full mekanis, kedua semi mekanis, ketiga full electrical. Kalau elektrikal. Ya. Kalau 3 poin untuk- dasarnya itu lah 3 ya. poin dasar dulu. Nah, kalau yang untuk yang pre-facelift, dia masuknya di semi electrical. Kalau yang di 8,5 B8,5 udah iya, full di elektrikal tuh. 8,5 itu
kalau di mata saya itu udah full electrical. Dan spare partnya tuh antara B8 sama B8 setengah yang aku tahu tuh jauh harganya om. Harganya jauh. Spare partnya tuh jauh semua. Memang lebih ganteng sedikit, tapi harga spare partnya beneran deh, lebih nyakitin. Lebih Bener-bener, nyakitin. Bener, bikin pening dan juga bikin melarat. Soalnya aku punya Ingat cerita banget. juga nih om. Iya. Temenku ada yang pakai Audi A4 2012, B8 setengah tapinya. Harga Rextirnya tuh kurang lebih 70 juta, bener gak sih tuh? Bener. Harga 70 Rextir- juta? Harga Wah, Rextirnya gila. itu 70 juta. Karena dia udah full Electrical. mekanis. Jadi dia tuh dari Rextir, dia ini modul IPS-nya tuh ada di tengah. Ada di dalam Di tengahnya, dalam, IPS-nya, dalam Di Rextirnya. dalam Rextirnya. Kalau Jadi- misalkan diganti yang bukan punyanya nggak bakal bisa jalan tuh Nggak mobil. bisa. Nah, itu pun bisa kita servis mahal. Mahal. Mahalnya itu begini. Di programnya mungkin kali om. Begini, dia tuh bisa punya servis begini. Berat dan geludak-geluduk, Ah, enteng tapi geludak-geluduk. tinggal pilih aja tuh berat geludak-geluduk atau enteng geludak-geluduk. geludak-geluduk. Masalahnya itu. Masalahnya. Masalah yang beratnya. Jadi geludak tapi enteng. Ada juga yang berat. Berat tapi geludak-geluduk sama juga. aja nggak enak Sama aja. dipakainya. Kalau dari yang berat terus geludak-geluduk mau Ah. dirubah menjadi enteng tapi geludak-geluduk masih gerak Ah. gitu dia punya Rextir, itu bicara servis aja minim 10 juta. Minim 10 juta. Untuk yang 8 Setengah. Ya. Kalau untuk yang di B8 Kalau B8 ini electrical kan nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Ini masih sama kayak mobil common, mobil biasa aja. Masih sama kayak mobil-mobil biasa. Mobil biasa aja. Pasti kan kalau bicara Rextir tuh namanya Rextir tuh kalau kita pakai tuh pasti kan ada permajaan atau gimana-gimana. Jadi Apalagi gini. mobil 10 tahun kan om. Jadi gini, dia ini ngebentuknya ini sebenarnya barangnya tuh barang lifetime, bukan barang 5 tahun, 10 tahun rusak. Oh gitu. Tapi kita itu suka sepele dengan hal-hal kecil. Contohnya aja. Dari Rextir ini ada namanya boot. Boot kiri kanan tuh. As roda, roda. dalam, luar ada boot-bootnya kan. Iya, betul. Nah, kita kan tropis ini sering ada genangan banjir ya. Benar, Nah, becekan. Nah, itu dari boot, begitu itu boot ada yang sobek, air masuk, itu dia air masuk, karat Lama-lama masuk ke ke dalam bisa electrical. kena ke Rextir itu Rextir. elektriknya. Iya. Kita kena di modulnya. Begitu kena modulnya selesai. Error pasti. Udah pasti deh tuh. error Minim tuh. 10 juta. Minim 10 Enteng, juta. Redak-redak. Kalau mau beres semua itu kena 25 juta. 25 juta. Ya, beli copotan, program, learning ulang. Learning ulang. Iya. Tapi nggak berlaku di mobil yang kita punya kan, Bang? Nggak. Nggak berlaku, teman-teman. Jadi kalian nggak usah khawatir lah Kalau yang ini untuk nggak. bahas-bahas electrical di Audi A4 yang B8. Ya. Kayak gitu. Ada lagi. Dia ini di ECU. Nah, untuk ECU-nya sendiri gimana, Tom? Dia ini ECU-nya itu adanya itu di belakang dashboard. Di Jadi belakang dia dashboard. punya kaca Di- panggangan sate. Hah? Jadi kalau kita nih ya lihat mobil seperti ini, biasanya mobil kalau udah lama itu dari sil-sil kacanya itu, Rembes. sil kaca, Suka itu udah rembes tuh. isinya itu udah banyak daun-daunan, pasir segala macam. Air kan jadi Turun ke bawah, masuk. begitu turun ke bawah dia ngembeng di situ, dia Iya. berhenti di situ. Saat dia berhenti di situ dia punya ECU tuh adanya di situ, Di dalam situ. di dalam situ. Gitu loh. Jadi tuh kalau kita tuh pasti udah kita bersihkan dulu. Itu di semua B8 setengah. Audi VW begitu. Semua Audi sama VW. Semuanya, Oh, gitu. setahu saya. Heeh. Kalau setahunya saya sih begitu. Kalau salah-salah maafin. Ya, kalau salah-salah sih maafin. Tapi jadi kita kalau dapet pasti langsung kita beresin. Kita cek gitu. dulu semuanya nih untuk ECU-nya masih aman apa enggak, ada genangan air atau enggak. Kalaupun misalkan itu ECU udah ada genangan air atau gimana kita juga nggak bakal berani ngambil ya om. Benar. Dan ngejual kepada kalian. Iya. Betul. Oke, lanjutnya om. Ya. Biasanya kan Audi atau mobil Eropa tuh penyakitnya di sensor. Iya. Sensor kayak sensor ABS atau biasa disebut speed sensor. Iya. Yang kadang kalau misalkan itu udah muncul di indikator pasti udah bikin resah hati Iya. masyarakat. Iya, udah pada bikin takut. Betul. Karena kan kalau di Mercy sama di BMW itu amat sangat lemah lah di situ memang. Iya, speed sensornya. Apalagi di mobil Jepang. Jepang juga Kalau pasti di mobil sebetulnya. Jepang itu lebih langsung ke modul ABS. Dia langsung ngebacanya ke modul ABS, Iya, bukan di speed biarpun sensornya. Kita udah ganti speed sensor, terakhirnya tetap dari modul ABS juga harus kita Cek rebuild juga, lagi. rebuild lagi. Iya. Tapi kalau di Audi ini, so far kayaknya paling kuat kali ya Untuk speed sensornya. untuk speed sensornya. Beda dengan VW ya. VW beda tuh. Kalau yang VW ini kita juga kurang tahu ya. Kita berapa kali kita punya ada Golf MK6, Golf MK7 itu pernah ada berapa kali habis kita scan keluarnya dari sensor, speed sensor, Di reset tapi bisa. kita reset sebentar nyala lagi kan biasa, kita ganti speed sensornya pun akhirnya tetap masih mau nyala lagi.
data kita tarik pakai data stream pun jadinya udah tidak muncul lagi pas lagi jalan. Akhirnya kita harus rebuild dari modul ABS-nya. Modul Itu ABS-nya. biasanya itu kan keluar 6,5 juta sampai 7,5 juta. Itu di VW. Cuma di Audi ini kita belum pernah dapet ya. Belum pernah ketemu ganti. masalah-masalah seperti itu. Belum pernah ganti sama sekali. Oh, belum pernah. Kalau nggak salah itu yang dulu kalau nggak salah udah pernah ganti kabel belakang kanan itu di harga 800 atau 900 ribu, cuma ganti udah hilang. Berarti Sampai masih sekarang. affordable lah ya untuk harga sensor-sensornya Iya. untuk Audi. Di bawah 1 juta. Di bawah 1 juta, berarti kurang lebih ya sama lah kayak Mercy sama BMW. Iya, sama aja. Persis lah ya. Masih sama aja. Dan dia kuat. Kuat Yang pasti Audi ini jauh lebih kuat lah. untuk sensor-sensornya. Untuk yang begitu-begituannya dia jauh lebih kuat ya. Kalau mobilnya mobil bener. Ya. Ya, tapi kalau misalnya kalian yang lagi nonton punya Audi juga, memang udah perawatan udah amburadul, memang udah berantakan, terus ya jadinya sangat rewel, ya DM aja di IG, nanti kita bisa bantu. Kita bantu-bantu lah cari Kita spare part bantu-bantu, murahnya. apa segala macam, kita langsung kasih tahu aja. Betul. Karena kalau kita main mobil Eropa tuh sebenarnya saling belajar nggak sih Om? Itu. Jadi kayak misalkan kita nggak ngerti nih, Iya. ketemu teman baru untuk Teman-teman, belajar, gimana iya. sih cari bengkel yang murah di mana sih, beli spare part yang murah di mana So sih? far sih kita begitu ya. Begitu. Karena kalau misalkan teman-teman bandingin mobil Eropa sama mobil Jepang, banyak yang belum berani ngambil mobil Eropa tuh karena kendalanya di itu. Di situ aja. Ah, Eropa rewel. Enggak rewel sama sekali. Nah, Asal kalian nggak ketipu bengkel. Nah, tergantung kalian bengkelnya di mana. Betul. Ya itu aja. Nah, itu aja. Terus sama ada lagi, dia ini ada apa ya namanya aki paling. Nah, akinya tentu di belakang, Audi. Iya jelas. Cuma kan namanya aki-aki sekarang itu kan ada yang harganya murah terlalu murah, Mahal terlalu mahal. mahal terlalu mahal. Jadi gini, kalau kalian mau beli akinya yang Tunggu Om, murah, ampere itu berapa kalau buat Audi Om? Cukup di berapa? 100 kalau nggak salah. 180 sampai 100. Iya, Amannya di 100 ampere lah ya. 100 lah ya. 100 ampere. Nah, itu kalaupun oke 100 ampere, banyak lah mereknya. Dari harga 1,6, 1,8, 22, 23 sampai 7-8 juta juga ada. Pasti kan? ada. Wah, harga yang mahal tuh. 100 ampere bener, voltnya bener, pas masuk. Pas masuk benar. Pas keluar, inputnya bener, outputnya. Outputnya Iya. nggak sama sesuai dari awal arus masuk itu. Enggak. Itu yang bikin mulai titik penyakitnya itu di situ. Dari situ biasa dari aki. Dari situ. Makanya kita ini kalau mobil Eropa pasti ada banyak lah. Pasti kita Solusinya apa tuh Om? kita kasih stabilizer aki Untuk menjaga ampere untuk yang menjaga input ampere. sama output. Iya, at least bisa mendekati lah. Betul. Rada mahal, cuma yang pasti Ngejaga yang nih mobil apa? kalian. Iya, Betul, karena buat kita ngejaga mobil kalian. Jualan mobil Eropa bukan 1, bukan 20, bukan 50, bukan 100. Ya alhamdulillah ya bisa lihat dari komen-komennya nggak ada masalah di ECU. Ecu aman semua lah insya Allah. Semuanya oke. Kita jaga. Paling Betul. kalaupun ada minor-minor apa segala macam. Itu wajar lah. Ya, wajar Mobil namanya Eropa. di mobil bekas ya. Mobil Kita bekas dan ngobrol mobil Eropa apa itu segala wajar. macam. Tapi bukan yang terus bikin sakit kepala, Kepala, atau yang ditipu bulat-bulat. sakit dompet. Apalagi kesengajaan. Betul. Yang iklannya mobil nanti nggak. Ini mobil bebas. Pokoknya Bebas ini itu. Bebas masuk bengkel sekian tahun. Tahu-taunya begini begitu, waduh repot ya. Repot juga Om. Nggak kan ada rupa tuh. Betul. Nah, Makanya lebih baik kita bicarain di awal ini kekurangannya apa, kelebihannya apa. Supaya kalian juga nggak worry untuk ketika beli mobil itu. Oke, lanjut lagi nih. Tadi udah kita bahas semua tuntas soal Audi A4 B8 pre-facelift ini. Jadi teman-teman semua nggak usah worry Om, betul kan? nggak usah worry. Untuk perawatan, maintenance, segala Juga macam. Dia jauh lebih fun daripada S320, S90. Jauh. Jujur ngomong aja udah. Iya jujur, gue juga untuk testimoni pribadi Iya, jujur. Jujur ngomong udah pasti dia ini Lebih A4 fun. Jauh lebih fun, jauh lebih enak, jauh lebih bikin mood juga Lebih enak naik aja untuk dari- ngebawanya. dari- Soalnya kalau misalkan dibandingkan rivalnya nih BMW S90, bukan kita ngejelekin, kita juga sering juga nih sering juga dapat. ngejual S90. Ada Driving aja. experience itu beda, Iya. betul? Iya, Driving apalagi experience-nya kalau di beda. BMW juga sering ada aja. Apalagi- Dandannya ada aja, komplainan itu Pasti ada ada. aja. Ini bukan nakut-nakutin, soalnya pengalaman dari kita ngejual BMW, Iya. Audi atau Mercy paling Ada. fun untuk tahun segini dan harga yang lebih affordable di kelasnya. Audi ini paling fun, paling enak. Nah lanjut ke harga. Harga Audi A4 yang Harganya tuh 2009
A4. Kalau Kasih tahu nggak? teman-teman pengen langsung check out deh di keranjang kuning atau bungkus langsung di mobil, murah teman-teman. Di bawah 150 juta, kita jual cash di 140 juta aja. Iya. Udah bisa bawa pulang A4 2009 dengan spesifikasi Nego seperti lah ini. kita. Masih nego, jangan lupa. Ajak. Panjang sampai bulan 8 Agustus tahun depan 2024. Nah, Para enak tidur tuh. buat temen-temen yang misalkan kayak gue pengen kredit aja nih, Iya. bisa nih kredit dari Sabang sampai Merauke. Merauke, kota-kota besar ya. Ya, Kita tinggal bisa- telepon-telepon aja, telepon urus aja. data, Betul. mobil kelar, tinggal kirim. Kirim. Soalnya kita udah sering juga nih Om, Iya. ngirim Ya, mobil kan, keluar udah kota sering lah. tanpa ngeliat unit. Betul. Betul gak? Udah. Nah, untuk TDP-nya kalau A4 yang 2009 ini kita jual Berapa tuh? 35 juta aja teman-teman. 35 juta, angsuran 3.400.000. Selama? 47 bulan. Oke. Kayak ngasur LCGC, bener gak sih? Iya benar. Tapi dapatnya Audi. Nah, Nah, jadi buat teman-teman semua yang pengen naikin value-nya, bawa mobil ini, orang pasti mikir, dan berapa ini sih juga harganya? udah modifikasian ya? Udah modifikasi. Modifikasinya juga bukan kaleng-kaleng ya. Ya, Semi hedon Udah hedon. oke lah ya. Audio udah. audio udah, Velg udah. velg udah. Sampai Body kitnya pun pakai merek apa nih Om? Gue lupa. Karakter kalau nggak Karakter. salah. Dan dia asli Part dari number. Jerman part number. Betul. Bukan Taiwan, bukan lokal. Asli Jerman. Part number. Jadi kalian Karakter. tinggal bawa mobil ini, nongkrong di setiap acara-acara karmit atau gimana udah pede aja. Iya betul. Betul? Tapi kalau pengen yang originalan pun kita juga ada. Iya. Yang 2012. Harganya kita buka di 155 juta aja. Dengan TDP 15 juta, angsuran 4,9 juta. Selama 47 bulan. Iya. Data luar kota buat teman-teman yang nonton di luar kota jangan usah khawatir. Bisa kita bantu proses semua. untuk proses. Teman-teman bantu kita bantu teman-teman. Mm-mm. Betul. Asal udah cocok sama unitnya. Jadi sebelum unit dikirim pun udah kita cek semuanya. Nggak usah perlu khawatir, nggak usah worry. Kita videoin atau apapun. Bisa yang mau datang langsung juga bisa ke showroom kita yang di cabang I Gusti Ngurah Rai, Klender. Klender, Jakarta Timur. Patokannya di depan halte busway Kampung Sumur. Kalau pengen cek unit kapanpun bisa. Kalau misalkan Pak follow IG-nya dong. IG kita Iya. di Ada 3. ada 3 Yang pertama mobil AutoZir, yang kedua AutoZir ID, yang dan ketiga auto_zir. Jakarta. Betul. Pencet aja 33 itu nongol tuh 33-nya aktif. Dengan adminnya juga banyak sih. Banyak sebenarnya. artinya. Tapi kalau untuk pengen cek unit Audi A4 ini Mm-mm. bisa di yang cabang Ngurah Rai. Cabang Ngurah Rai dan Jangan lupa telepon. nomor telepon ada marketing kita. Iya. Gede Yoga 0819 1700 2004. Ada Nah, nih tuh, di bawah ini. 08 19 1700 1700 2004. Iya, betul. Ada, gampang tuh tinggal ditelepon, calling. Mas Yoga, Audinya masih ada nggak? Telepon aja. Mau tengah subuh ditelepon, telepon aja. Sebelum kehabisan, gitu. Dan jangan lupa nih kita Audi bukan ada 2, masih ada 1 lagi. Ada satu lagi. Warna putih. Chat sebentar. Iya, lagi digantengin lagi lah mobilnya sebelum siap ditayangin. Iya. Gimana Oke. profil fotonya segala macam, telepon marketing kita aja. Oke, sip. Kalau gitu Sekian. kita Pamit. pamit. Mohon Mundur maaf diri kalau dulu. ada salah-salah kata, ada mohon masukan, dimaafin. Bisa tulis di Di komen. atau bisa langsung DM di Betul. IG. Betul. Oke, kalau gitu wabil topik Gitu Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.